Rekrutmen bersama BUMN 2022 baru saja berakhir dan kali ini kita akan bahas bagaimana perjalanan proses rekrutmen bersama BUMN serta cara persiapannya bersama Ikhlasul Amal, lulusan rekrutmen bersama BUMN 2022 untuk PT Dirgantara Indonesia. Halo Ikhlas. Ya, halo dah. Gimana kabarnya Ikhlas? Alhamdulillah dah. Alhamdulillah. Untuk kondisi ya alhamdulillah, tapi ini dah masih agak ada sedikit batuk gitu dah. Oh, segitu tuh. Nggak kena COVID kan Ikhlas? Alhamdulillah dah, aman. Aman, aman. Tapi yang penting udah vaksin kan ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Ikhlas, ini kan kita mau diskusi terkait dengan rekrutmen bersama BUMN. Ikhlas kan ini kemarin lumayan heboh beritanya gitu kan. Banyak banget yang daftar pastinya gitu kan. Dan ya namanya BUMN, siapa yang nggak mau masuk di BUMN gitu kan. Nah, jadi kita mau bahas rekrutmen bersama BUMN ini sesuai dengan pengalamannya Ikhlas gitu kan. Maksudnya Siap, pengalaman Ikhlas dari mulai mengikuti rekrutmen bersama BUMN sampai dengan diterima sekarang begitu Ikhlas. Jadi ya siap, mudah-mudahan siap. bisa menjadi referensi nih buat teman-teman semuanya yang ikut di rekrutmen bersama BUMN di tahun depan atau tahun depannya lagi gitu. Jadi biar teman-teman mendapatkan informasi yang bermanfaat untuk supaya bisa masuk ke BUMN yang teman-teman inginkan. Nah, Ikhlas, namun sebelum mulai boleh sekaligus perkenalan diri dan background pendidikannya apa, Ikhlas? Oke, baik dah. Hmm. Mungkin perkenalkan Hmm. untuk dan teman-teman semuanya, untuk nama Ikhlasul Amal Hmm. dan biasa dipanggil Ikhlas atau Klasul, biasa Hmm. di kuliah dulu gitu. Jadi Iya. teman-teman biasa manggil Klasul gitu. Hmm. Ya kayaknya mungkin lebih keren gitu atau Iya kan? gimana. Kemudian untuk asal dari Sumatera Barat di Hmm. kota Payakumbuh. Hmm. Nah, jadi dari kecil di sana, Hmm. kemudian saat kuliah di Universitas Andalas Hmm. di Padang, jurusan S1 Teknik Mesin dah. Baik, baik. Nah, jadi background teknik mesin. Nah, kalau sekarang nih kan kelihatannya kepala masih agak sedikit botak ya, Ikhlas ya. Iya. Jadi ini kayaknya baru habis bela negara ya soalnya, Iya. Ikhlas ya. Oke, nah Ikhlas, kan ini Ikhlas diterima di PT DI ya, Ikhlas ya? Nah, Iya. berarti kalau boleh tahu nih sekarang hari-hariannya di PT DI ngapain, Ikhlas? Nah, oke dah. Hmm. Jadi untuk di PT Dirgantara sendiri, kelas kan baru 3 minggu dah. Oh, Jadi berarti. belum sampai 1 bulan gitu. Mhm. Jadi untuk programnya itu 3 bulan. Jadi untuk 1 bulan pertama itu fokus di diklat. Mhm. Jadi kemudian 2 bulannya baru di OJT di lapangan gitu. Oh, oke. Jadi yang kelalui selama 3 minggu ini Mhm. hanya fokus ke istilahnya company profile gitu. Mhm. Bagaimana visi misi perusahaan, Oh. kemudian juga bagaimana apa namanya bisnis kedepannya, apa Mhm. saja yang dilakukan, kemudian apa kerja di divisi masing-masing. Nah, jadi untuk sekarang lebih secara umumnya biasa orang bilang itu company profile doang gitu Oke, siap, siap. dan Karena belajar-belajar juga gitu. Karena nggak tahu kalau, di BUMN itu kalau ngelihat PT DI itu kan, apa ya, perusahaan, kita ngelihatnya keren gitu kan, maksudnya produsen pesawat, apalagi dulu yang Habibie juga di sana dulunya gitu kan. Jadi, Hmm. eee, kita ngelihatnya, wah aja gitu kan ngelihat kalau gimana PT DI, apalagi baru kalau nggak salah tahun kemarin PT DI baru rilis pesawat baru gitu kan, yang Iya, untuk apa ya. N219 lah. Iya, N219 itu Hmm. kan, apalagi kemarin itu cukup cukup viral lah gitu kan di YouTube videonya. Nah, Ikhlas, ini kalau, oh ya, kalau di PT DI sekarang, posisinya sebagai apa, Ikhlas? Nah, baik dah. Untuk dari divisi di saat Mhm. melamar itu kelas di apa namanya machining manufaktur dah, Oh, engineer. oke. Heeh. Nah, dan untuk divisi sendiri itu di divisi engineering senjata dan Mmm. sistem sistem senjata gitu. Jadi di kelas kalau dari job desk-nya itu Mhm. bagaimana untuk mendesain dari rudal, roket gitu ya, dan Wih, juga untuk bagaimana perencanaan untuk prosesnya gitu produksi gitu. waduh, ini agak ngeri-ngeri sedap gitu. Iya. Bikin rudal. Oke, berarti DI juga bikin senjata ya, Ikhlas ya? Iya, ada Oh. selain pesawat juga ada senjata begitu. Oh, maaf, berarti DI ini masuk di Defend ID berarti ya? Iya, betul sekali dah, Defend ID. Oh, Untuk jadi Defend ID itu kan ada Pindad kan ya? PT-nya PT LAN, Oh ya, LAN LAN? Industri, kemudian Heeh. PT Pindad,
kemudian PT Dirgantara Indonesia, Heeh. kemudian PT PAL, Oh. dan satu lagi ada namanya Dahana gitu. Oh, iya iya. Hmm. Oh, oke oke. Oh iya, saya baru tahu nih, apa, PTDI masuk di, Devin ID. Wah, tapi ya Hmm. jadi lebih menarik begitu ya, ikhlasnya. Ternyata maksudnya PTDI nggak hanya membuat pesawat penumpang aja, tapi juga berarti membuat pesawat untuk ya Militer juga. militer gitu ya? Oh, oke. Nggak mau nyebut pesawat buat perang, tapi buat militer gitu, biar namanya agak agak lebih inilah gitu kan ya, Ikhlasnya. Wah, menarik menarik, Ikhlas. Nah, Ikhlas nih kalau mau nanya juga nih, Ikhlas, sebelum masuk ke PTDI-nya nih, kenapa Ikhlas kemarin, milih atau apply di rekrutmen bersama BUMN gitu? Tapi sebenarnya orang-orang pasti, siapa sih yang nggak mau masuk di BUMN gitu kan. Nah, tapi kalau alasan pribadi Ikhlas apa nih? Nah, oke dah. Jadi untuk kelasan masuk BUMN yang Mhm, pertama tentu dari apa namanya? Ya nama BUMN nih kita mhm, pasti orang semua mau gitu lah. mhm, Kemudian yang kedua mungkin kenapa ya yang kedua mungkin alasannya itu 1 bulan setelah kelas wisuda juga langsung buka ini dah untuk mmm, rekrutmen FHCI gitu dah. mhm, Ya dan peluangnya gede menurut di kelas ya langsung daftar gitu dah untuk mhm. kenapa mengikuti rekrutmen BUMN gitu dah. Ah, oke 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 oke. Nah, Ikhlas, terus kan, eee, mungkin nanya juga Ikhlas, kan kalau di awal proses itu rekrutmen bersama BUMN itu kan nggak ada ini ya Ikhlas, maksudnya nggak ada diarahkan ke BUMN mana gitu kan ya Ikhlas ya, pas pada saat pendaftaran pertama gitu kan ya? Tapi pada saat proses, kedua apa, setelah di dalam proses, rekrutmen bersama itu, baru nanti diarahkan ke BUMN kita spesifiknya ke mana gitu Ikhlas ya. Nah, Hmm. kenapa Ikhlas milih ke PTDI waktu itu Ikhlas? Nah, oke dah. Jadi saat di kelas apa namanya meng-apply di FHCI setelah ngisi registrasi online kemudian juga administrasi. Mhm, Jadi untuk pertama itu kan nih kelas milihnya ada 3 pilihan gitu dah. Nah, 3 pilihan. Kemudian untuk PTDI kelas apa namanya untuk di nomor satu gitu. Dan kenapa kelas milih PTDI? Ya dari dulu itu kan di kota asal gitu dah. Kota asal mmm, Di Payakumbuh. mhm, Itu kan yang namanya pesawat jarang gitu dah. Jarang kelihatan di Payakumbuh. Soalnya mhm, bagi teman-teman yang belum tahu, Payakumbuh itu 3 jam dari Padang gitu. iya, Jadi untuk pesawat itu bisa dikatakan jarang kelihatan di Payakumbuh gitu. mhm, Nah, kemudian seiring jalan waktu dari SD, SMP, SMA udah mulai naik pesawat, kemudian mulai mmm, tertarik dah. Dan kebetulan di teknik mesin juga ada belajar tentang pesawat gitu dan mhm, bernaluri dan lain-lainnya gitu. Dan itu berkas tertarik ya gimana sih bisa membuat itu kan gede gitu dah. Berat juga tapi bisa terbang gitu. mhm, Jadi kas penasaran bagaimana pesawat itu terbang dan produksinya juga, mhm, desain dan lain-lain. Nah, mmm. mungkin itu untuk kenapa mereka memilih jadi PT Dirgantara Indonesia. Oh, oke oke, ya, anak mesin mana sih yang nggak tertarik dengan pesawat ya? Iya, Ikhlas ya? betul. Iya iya, karena dulu saya juga masuk mesin karena tertarik dengan pesawat juga gitu kan. Bisa. Nah, oke Ikhlas. Nah, kalau terkait dengan ekspektasi dan realita mungkin ya Ikhlas belum sebulan ya Ikhlas ya di PTDI kan ya. Nah, Ya, betul. namun dalam sebulan ini gimana Ikhlas melihatnya? Apakah, kan pada saat mau masuk kan Ikhlas sudah punya ekspektasi, pribadi gitu kan ya. Nah, apakah ekspektasi Ikhlas ini sudah sesuai belum dengan realita yang Ikhlas dapatkan dan alami hari ini? Oke, siap dah. Jadi untuk yang pertanyaan itu sampai Mhm, sekarang masih dah. mmm, Soalnya ikhlas kan belum tahu nih dah mhm, bagaimana di lapangan iya, kerjanya bagaimana kan nggak tahu gimana di lapangan. Cuman sampai sekarang ikhlas belum 1 bulan masih di diklat mhm. itu positif gitu lah. Jadi Oh, dari positif apa nih? teman-teman positif suasana gitu lah. Oh, suasana, kirain positif Covid. Enggak. Heeh, Jadi dari yang pertama mungkin dari teman-teman gitu ya. Dari mhm. teman-teman itu kami kan semuanya 51 orang gitu ya. Dan Oh, oke. teman-teman juga apa namanya di saat istirahat kadang-kadang teman juga berdiskusi gitu ya tentang Mhm, bagaimana pesawat mungkin simpelnya bagaimana pesawat terbang, kemudian mhm, juga apa namanya ada jet turbo mhm, gitu-gitu dah. Jadi ya teman-teman itu saling berkomunikasi gitu dah. Jadi mmm. sehingga dari kami semua kan ada beberapa latar belakang dah. Bahkan ada yang tidak teknik gitu dah. Oh, oke. Dari Jadi 51 orang itu Ikhlas? iya ada yang di kayak manajemen, kayak Oh, akuntansi oke. kayak gitu dah. Mhm, Nah, jadi dari teman-teman itu
kami istilahnya tahulah secara garis besar gitu lah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk apa namanya, kondisinya di lapangan, Mhm, karena PTDI apa namanya, untuk strategis negara gitu kan. benar. Jadi kan sudah mempunyai ekspektasi itu pasti nih semi militer gitu, Oh ya. pasti semi militer gitu kan. Nah, tapi untuk ekspektasinya memang untuk masuk kawasan PTDI itu sendiri memang tidak Mhm. bisa sembarang orang gitu. Oh, Memang oke. ada fingerprint-nya istilahnya itu dari awal masuk, dari Mhm, awal, mhm, dari depan. Nah, itu memang udah di fingerprint, kemudian mhm. ada lagi di dalamnya gitu lah. Jadi apa namanya udah militer, kemudian ada Oh. apel pagi. Kadang apel paginya langkah tegak maju kayak gitu ya. Oh, oke. Itu Jadi untuk kegiatannya. siap siap, Dan menarik ya. untuk apa namanya? Untuk di dalamnya Mhm. tentang pesawatnya juga ya wah sih gitu lah. Wah, Alhamdulillah. iya. Jadi, eee, karena ya pasti ya mayoritas anak mesin pasti suka dengan pesawat, ketika ketemu dengan pesawat pasti lebih ini lagi gitu ya kelasnya. Ya. Jadi lebih makin tertarik lagi begitu Iya kelasnya. betul. Nah, kalau berarti 51 orang yang diterima di PTDI dari rekrutmen bersama BUMN begitu ya kelasnya? Berarti Iya. lumayan lumayan banyak juga ya kelasnya yang Mmm, diterima ya? Nah, iya. kalau terkait dengan iklim kerja sih kelas, soalnya 1 bulan ini, gimana sih iklim Mhm. kerja? Berarti semi militer juga iklim kerjanya atau gimana ya, Kelas? Nah, oke. Mungkin, untuk iklan kerja semi militer ini Mhm? maksud kelas tuh mungkin tidak terlalu militer lah, Oh, cuman iya ya. kadang dari, Hawanya ya gitu mungkin, Kak? hawanya gitu Iya, udah terasa iya. gitu lah. Iya iya iya. Soalnya ya karena dia pesawat mungkin gitu Iya ya, benar untuk sih. militer jadi Mhm, ada militer-militer, mhm, kemudian, itu sih mungkin untuk iklim kerjanya. Jadi, mhm. yang kedua untuk iklim kerja, karena kelas masih di diklat baru dah, yang Iya? baru 3 minggu, Mhm. jadi mungkin iklim kerjaan dari teman-teman doang gitu lah, Oh, iya dari benar. satu angkatan. Mhm. Dan teman-teman semua untuk iklimnya bagus gitu lah, sama-sama Ah, ingin belajar yang mhm. ya supaya satu sama lain itu mengerti gitu tentang Iya iya. pesawat terbang gitu lah. Oh, oke oke oke. Wah, menarik. Iya, mungkin bukan iklim, tapi mungkin hawanya mungkin ikhlasnya, karena nggak mungkin juga kerja Iya, kerja suasana iya, militer juga kan, waduh ngeri juga tuh gitu kan. iya, Nah, tapi hawanya ya karena mungkin industri strategis juga gitu ya, iya, Ikhlas ya, karena masuk mhm, dari bagian Defense ID juga gitu kan ya. betul. Nah, Ikhlas, ini mau nanya komponen benefit, tapi udah dari gaji pertama belum Ikhlas? Alhamdulillah udah. Alhamdulillah, tapi mungkin belum full ya Ikhlasnya? Masih Iya, prorate ya? belum full Mas, Masih soalnya heeh, masih kan mulainya belum. agak telat gitu lah. Iya, mulainya agak telat, jadi ya Mhm, pasti nggak full juga gitu. mhm, Wah, menarik. Kalau 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 komponen benefit ya BUMN ya semua orang udah pada tahu lah gitu Mas ya. Maksudnya mhm. ya udah lebih dari cukup begitu ya Mas ya. Apalagi di Bandung dingin gitu, enak ya. Iya, enak Enak, di jadi Bandung itu. Ikhlas nggak merasakan macet-macet ria di seperti di Jakarta gitu Iya, kan. Nah Ikhlas, tapi kalau boleh nanya dikit nih, kalau komponen benefitnya gimana sih Ikhlas kalau di PTD ini? Maksudnya komponennya aja, angkanya mungkin nggak usah Ikhlas, nanti bisa rame jagat jagat dunia maya nanti. siap. Heeh, Jadi untuk, komponennya pertama tentu yang gaji lah, iya, gaji. Kemudian yang kedua untuk asuransi kesehatan gitu lah, mhm, itu full gitu lah, mhm, dibayarkan pokoknya yang terbaik diberikan ke karyawan gitu lah. mhm, Kemudian selanjutnya itu tunjangan kehadiran, mmm, mhm. kemudian ada lagi tunjangan kerja gitu. Oh, oke oke. Jadi itu ya, ya namanya BUMN ya sih, saya ya di BUMN ya secara ini saya lihat sih udah ini sih, bagus sih, maksudnya secara Mhm, fasilitas yang kita dapatkan gitu iya, kan, termasuk mhm, komponen benefit juga gitu. Nah, kelas ini kita masuk ke proses rekrutmen bersama BUMN nih kelas nih, mhm, mungkin yang siap. paling banyak nih orang-orang pengen tahu gimana gitu kan. Nah Ikhlas, boleh dijelasin nggak Ikhlas nih, mulai dari tahap awal Ikhlas, niat mungkin dulu ya, niat mau daftar, Mhm. sampai sekarang Ikhlas? Apa aja sih perjalanannya Ikhlas? Oke dah siap. Mungkin sekalian kita bahas satu persatu nih Ikhlas nih. Mungkin yang pertama dulu apa sih Ikhlas? Oke dah siap. Mhm, Jadi dari awal kasus dari yang pertama ya dari mhm, awal. Kita kan kebetulan, Februari tahun ini baru mhm, selesai wisuda gitu lah. Kemudian yang langkah pertama yang kita lakukan setelah wisuda itu, ya mungkin ini lebih awal gitu lah. mhm, Nah, iya, jadi yang pertama yang kita lakukan tuh membuat semua informasi diri kelas itu di Word gitu lah. oh, Baik oke, itu alamat rumah, jumlah mhm, saudara, sedetail mungkin gitu lah. iya, Ya, sedetail mungkin prestasi, kalau ada prestasi, kemudian organisasi dan lain-lain gitu lah. Sehingga
nanti udah full di Word tuh semua data kita. Mhm, Kemudian masuk ke requirement BUMN. mhm. Nah, jadi kalau kenapa ingin mengikuti requirement BUMN, ya mungkin semua kita dan teman-teman mungkin juga mau gitu kan. Mau juga ya. Dari BUMN ya. Heeh, Nah, kemudian setelah masuk BUMN, mhm, yang pertama itu yang dilakukan itu registrasi online dan juga apa namanya administrasi lah. iya, Nah, jadi mengisi data diri dan juga memilih dari BUMN mana yang akan kita pilih. Nah, mhm, itu yang tahap pertama. mhm. Kemudian lanjut ke tahap kedua itu TKD dan core values BUMN. Maaf, Ikhlas, mungkin kita coba bedah satu-satu. Berarti tadi tahap pertama itu mengisi registrasi tadi ya, Ikhlas ya, di online gitu kan. Ya, Kalau kalau karena saya nggak bisa apply juga waktu itu kan, Ikhlas ya, jadi nggak ya. tahu nih gimana isiannya. Kurang lebih isiannya gimana sih, Ikhlas, pas, di registrasi itu, registrasi standar aja atau gimana, Ikhlas? Nah, baik dah. Mmm, Untuk registrasi online mungkin bisa dibilang standar dah kayak mhm, nama, mmm, dokumen-dokumen, dan alamat rumah, ya yang standar pasti standar dah ya? kalau untuk yang registrasi online gitu. Mhm. Nah, mungkin kalau untuk registrasi online apa sih yang mungkin perlu kita perhatikan nih, Kelas? Karena banyak banget nih, Kelas, nih di pertanyaan di YouTube kan, "Bang, ini kok error." Waduh, ini saya jawab error gimana? Ini bukan saya penyelenggaranya, saya nggak tahu gitu kan. Nah, mungkin apa sih mungkin yang perlu kita atau teman-teman ketahui nih, Kelas, di saat mengisi registrasi online ini? Nah, oke dah. Jadi kebetulan pas registrasi online itu mungkin masalahnya dari semua itu memang seluruhnya itu membuka website itu dah. Iya. Nah, jadi ikhlas pun untuk proses satu langkah itu setengah jam lebih gitu. Iya iya iya. Jadi lama gitu lah. Jadi mungkin untuk ikhlas dari segi teknis mungkin dari jam waktu Mhm kita apa namanya meregister gitu lah. mhm Apakah malam-malam jadi ketika saat dari kita semua itu pada tidur bisa bilang mhm gitu kan. Jadi di saat itu kita untuk nge-apply gitu lah. mhm. Mungkin kemarin tuh dari error tuh dari situ kebanyakan. Iya. Dari kenapa tidak mau dibuka, di loading, Mhm nggak mau loading, nggak mau gitu lah. Jadi itu mhm. masalahnya kemarin gitu. Mmm, mhm mhm. Kalau isiannya ada yang mungkin perlu kita perhatikan agak lebih detail nggak, Ikhlas? Oke lah. Kalau ikhlas ingat untuk isian sih normal-normal sih dah. Normal ya? Mhm. Ikhlas online dah. Dan memang sepertinya untuk registrasi online tahap 1 dah, Mhm? itu memang kebanyakannya lolos, banyak yang lolos gitu dah. Oh, iya sih. Mhm mhm. Setidaknya eh, apa namanya ijazah, kemudian Mhm kemarin udah ada juga SKCK gitu dah. mhm Penting mhm. di selagi ada datanya ada aman sih insya Allah. Iya sih. Oh, iya iya, selagi data. Jadi mungkin ini jadi perhatian juga buat teman-teman, karena kemarin yang SKCK ini agak sedikit, rame juga ya, Kelas, ya. Ada yang bilang wajib, ada yang enggak gitu kan. Tapi pada akhirnya kan nggak wajib ya, Kelas, ya? Hmm, Heeh. Namun kalau sebaiknya sih kalau menurut saya ketika udah lulus, ya baiknya dibikin gitu kan. Maksudnya ya betul wajib atau nggak wajib bikin aja dulu gitu kan. Maksudnya, betul. eee, kita nggak tahu dibutuhinnya kapan gitu. Jadi, teman-teman mungkin yang mau masuk ke BUMN melalui rekrutmen bersama ya persyaratannya dipenuhi aja dari sekarang gitu kan. Maksudnya supaya nggak kaget karena waktunya pendek begitu Ikhlas ya. Apalagi tadi itu, ya wajar sih yang buka rekrutmen bersama sedangkan saya kayak seperti Pertamina atau, eee, Telkom aja kemarin itu sampai ratusan ribu yang apply gitu kan, apalagi ini gitu kan, Mhm, mungkin jutaan yang apply gitu kan. Jadi iya betul. pasti servernya itu kewalahan juga gitu kan. Mhm. Oke oke, Kelas. Nah, setelah registrasi apalagi nih, Kelas? Oke, data selanjutnya setelah registrasi itu Mhm, TKD gitu dan TKD. Core Values BUMN gitu. Oke, berarti TKD itu kompetensi dasar ya, tes kompetensi Iya, dasar. Oke. Itu kalau di tes kompetensi dasar yang diujikan apa aja sih, Kelas? oke dah. Yang ikhlas ingat tuh seperti biasa ada tes psikotes yang biasa gitu ya, Oke. angka-angka, kemudian yang gambar kalau nggak salah ada juga Gambar. gitu. Oh, Mungkin tapi tes online psikotes ya, yang Kelas, ya? online dah online. Online. Mhm Kalau tesnya online gitu. mhm Terus untuk yang Core Values BUMN itu ya kan BUMN sekarang kan core-nya kan akhlak namanya. Iya. Mhm. Nah, ya mungkin dari pertanyaannya, contoh misalnya amanahnya Mmm, gimana, orang yang amanah seperti apa, orang mmm, yang kompeten dan apa mhm. dan lain-lainnya gitu. Oh, oke oke. Nah, kalau Mmm. untuk TKD berarti, misalkan seperti tes koran ada, Kelas? Tes koran enggak lah, Enggak ya? Oh, oke. enggak. Berarti ya biasanya yang paling ditakutkan orang itu, kan. Jadi Lama lama soalnya. iya. Jadi berarti TKD itu online gitu, jadi isinya, rata-rata psikotes standar begitu ya, Kelas, ya? Seperti Iya, psikotes pada umumnya ya? Oke. mhm, Kalau untuk durasinya berapa lama sih, Kelas, untuk TKD itu? nah kira
Untuk TKD kemarin kalau nggak salah 2 jam kalau Oh, nggak 2 salah jam ya? Oh, untuk oke, 2 jamnya. jam. Mhm. 2 jam terus baru langsung dilanjutkan dengan tes core values, ikhlas? Atau Itu ada 2 jam itu kalau nggak salah udah semuanya dah, oh, udah udah semua langsung dengan dari TKD dan Core Values. oh, berarti berbarengan Mhm. nih kelas ya? Oh, oke. Iya Nah, barengan. oke, berarti nah kalau tes Mhm. core values berarti ya mungkin lebih apa ya, ya contoh-contoh penerapan akhlak begitu ya Ikhlas ya? Mhm. Terus, ya intinya sih apa berarti Ikhlas belajar core values juga kemarin atau gimana Ikhlas? Nah, untuk Core Value BUMN belajar juga dah, cuman, Belajarnya? setelah Ikas lihat di apa namanya, di internet gitu kan, akhlaknya Heeh. bagaimana, untuk contohnya itu memang seperti kehidupan sehari-hari, Iya, nggak iya, iya. terlalu, apa namanya, nggak terlalu teoritis gitu Iya, dah. nggak teoritis. Bagaimana amanah bagaimana kan kita tahu gitu. Iya, iya, iya. Jadi semacam nggak ada textbook-nya nggak ada kayaknya ya Ikhlas ya? Kayaknya ya kayak, ya bagaimana orang amanah bagaimana gitu. Iya, Kayak iya. seperti itu aja kali ya. Ah, Mhm. oke, oke, oke. Wah, menarik nih, kelas. Kalau tes oh, berarti tes TKD dan core values itu 2 jam sekaligus ya, kelas ya? Ya 2 jam Ah, ya. oke. Nah, Ikhlas, jarak antara registrasi dengan, tes TKD dan core values itu berapa lama, Ikhlas? Untuk jaraknya itu, Semingguan sebulan kalau ada? nggak salah. Oh, sebulan ya? Oh, 3 iya, iya. minggu, 2 minggu, 3 minggu kalau nggak salah. Oh, 2 minggu. Ya, Oh, iya, iya, iya. Tapi 2 minggu, 3 minggu. dari rekrutmen bersamanya juga sudah menampaikan waktunya juga gitu kan ya, Iya. Kelas? Jadi Mhm. enaknya mungkin itu ya, jadi jadwalnya udah ada gitu, jadi kita Mhm. tinggal ikut aja. Ah, iya, iya. Mhm. Nah, setelah TKD dan core values apa lagi, Kelas, setelah itu? Nah, kemudian lanjutnya ke tahap ketiga. Tahap Mhm. ketiga ini TKB ya. Oh, ya? Nah, jadi dites udah TKB, wawancara ya, TKB dan Mmm, wawancara MCU gitu. mhm. Mungkin TKB dulu deh, Ikhlas. Ya, Kalau oke. TKB itu gimana, Ikhlas, tesnya? Oke deh, kalau untuk TKB sendiri itu ikhlas soalnya, sama kayak pertanyaan company profile dan juga job test gitu dah. Oh, berarti spesifik mengenai DI dong, Ikhlas? Iya, Mhm. dari bagaimana company profile DI dan juga job test mengenai pekerjaan yang kita lamar gitu. Oh, oke. Nah, Ikhlas, berarti, Ikhlas dari kan pada saat apply awal, itu kan Ikhlas melamar di ada milih BUMN-nya gitu kan, Ikhlas ya. Nah, maksudnya tahunya kita di DI gimana, Ikhlas? Ada info atau gimananya, Ikhlas? Oh iya, Mhm. tahu info itu langsung keluar dah. Jadi, Mhm, ketika dia ada semacam urutan, mhm. misalnya kan kita ada 3 pilihan dah. Ya, Nah, di website BUMN itu, saat kita buka akun, itu ada kayak urutan tahap satunya udah ada tulisannya gitu dah, ya, mhm, ada kayak ijo, merah gitu dah. mhm. Dan kalau pilihan duanya juga ada ijo, merah, Oh, kalau ijo lanjut, kalau merah enggak gitu. iya, Dan iya. pilihan tiganya juga ada ijo, merah juga gitu dah. Oh, Jadi oke. memang diberikan ya semacam kayak alur gitu dah, memang ada Oh. di akunnya gitu. Misal berarti kita pada saat registrasi kita kan apply di 3 jurusan misal 3 Hmm, jurusan lagi, 3 ini tiga kayak SNMPTN ya. iya. 3 BUMN gitu Ikhlas ya. Nah, berarti Hmm. tiga-tiganya itu kita dites juga di masing-masing BUMN-nya juga Ikhlas? Atau, misalkan kita udah kepilih di satu berarti 2 yang lainnya gugur atau gimana gitu Ikhlas? Nah, iya oke dah. Jadi pas kelas kemarin itu untuk di saat tahap satu Mhm, registrasi online dan juga administrasi, mhm. itu, lolos semuanya dah. Oh, oke. Saat untuk ke TKB. Kemudian di tahap kedua, kemarin baru lolos di satu aja dari 3 pilihan gitu. Ya, oke. Mhm. Heeh, oke, oke, oke. Jadi tiga-tiganya itu memang jalan tiga-tiganya gitu Ikhlas ya? Bukan berarti Iya, wah, menarik juga tapi ini Kelas ya, maksudnya, eee, kita apply 3 kita mempunyai kemungkinan untuk masuk di tiga-tiganya gitu ya, Kelas ya? iya. Oh, Tapi oke. untuk, apa namanya, untuk bagaimana, prosesnya kan kurang tahu dan Iya, cuman kayak yang di kasih dalam tahu ya? itu Iya, memang yang, iya. bagaimana Ya ya. kalau di dalam kita Soalnya dari teman-teman itu yang dari luar yang lain gitu mhm, dah, katanya ada yang lolos 2 gitu dah. Maksudnya itu iya, lolos heeh, di tahap tahap 2-nya 2 gitu dah. 2, heeh, iya Nah, jadi harusnya heeh, heeh, harusnya bisa seperti itu gitu kan, maksudnya heeh, ya itu bukti contohnya seperti itu gitu kan. Oh, berarti menarik juga ya, Kelas ya. Oke, berarti pada saat setelah, tes core values, keluar begitu ya, Kelas ya, lulusnya betul. di DI gitu ya. Nah, oke nah berarti tes kompetensi bidang benar ya, tes kompetensi bidang. Mhm. Nah, kalau di tes kompetensi bidang itu yang diujikan apa aja, Kelas? Nah, yang tes tahap ketiga berarti dah. Iya, Tahap tahap ketiga ketiga. TKB, tes kompetensi bidang, Mhm. itu yang company profile itu dah. Company Oh, profile dan job test gitu dah.
Iya. Itu untuk di TKB yang di PTDI dah. Di PTDI. Oh, berarti pada saat tahap 3 ini, berarti tahap 3 ini kita sudah tes langsung dengan BUMN-nya begitu Ikhlas ya? Bukan Ah, lagi betul dengan lah. FHCI ya? Ah, betul, betul. Oke oke oke, baik baik. Wah, menarik Jadi nih. di tahap 1, tahap Mhm 2 masih FHCI, dan mhm. di tahap ketiga baru diserahkan ke BUMN BUMN. masing-masing. Oke oke oke. Nah, tadi TKB berarti company profile-nya harus paham ya, Ikhlas ya? Iya, Jangan harus dah. sampai kita pahami job desk-nya gitu kan buat tes, ternyata perusahaannya kita nggak tahu, nggak mungkin juga Iya, gitu kan. Oke, betul. berarti Ikhlas belajar juga dong mengenai PTDI, apa itu PTDI, visi misi Iya, gitu ya? Iya kan? iya. Iya, oke oke. Oke oke. Nah, kalau tes kompetensi bidang tadi berarti Ikhlas kan apply-nya di bagian posisinya udah jelas juga gitu Ikhlas ya? Oke, berarti yang diujikan kisaran apa aja sih, Ikhlas? Contoh-contoh pertanyaannya mungkin, Ikhlas? Oke dah. Untuk Mhm job test sendiri karena Ikhlas di manufacture engineer dah. mhm. Jadi memang seputar manufaktur gitu dah. Jadi Oke kayak teknik bobot gitu dah. Kemudian oke. iya langsung ke detailnya gitu dah Itu untuk online, Ikhlas? pertanyaan. Untuk job test untuk yang TKB masih Online ya? online dah. Oh, oke oke. Jadi intinya sebenarnya pada saat TKB itu kita paham nggak perusahaannya, kita paham nggak job desk-nya gitu, Ikhlas ya? Iya, betul lah. Oke oke oke, ya. Wah, menarik nih. Nah, oke berarti setelah itu masih online, terus setelah itu setelah TKB apa lagi, Ikhlas? Oke dah. Jadi Mhm. setelah TKB itu wawancara online dah. Oh, wawancara ini dengan siapa, Ikhlas? Online tuh ke user dah. Mmm. Jadi bisa dibilang sebagai atasan kita nanti di lapangan Oh, gitu. oke. Dan Hmm. memang atasan Ikhlas sekarang di lapangan? Sekarang karena Ikas masih di ini dah, Oh, masih iya, di masih diklat, masih belum masih belum ya? tahu gitu dah. Masih Oke belum oke turun oke. ke lapangan gitu. Oke. Nah, Mhm. kalau pas interview user apa aja sih, Ikhlas? Ini, mungkin boleh kisi-kisinya yang ditanyakan apa sih, Ikhlas? Oke dah. Jadi kebetulan sesuai dengan job test juga Riza, Mhm karena kelas di manufacturing engineer kan dah. mhm. Berarti orang karena akan merencanakan untuk produksi pasti tahu tentang gambar teknik gitu dah. Jadi juga Oke. ditanyain ya kayak gambar Simbol-simbol. proyeksi gitu dah, Iya. simbol-simbol gitu dah. Jadi juga ditanya tentang itu dah untuk di Ah, manufaktur gitu. manufaktur. Jadi, Hmm. ya intinya hampir sama juga berarti, Ikhlas ya? Kita Ya, paham nggak job desk-nya gitu, Ikhlas ya? Oke. mungkin kayaknya Mhm, yang job testnya itu secara tertulis, tertulis ya? diuji lagi di interview gitu dah. Ya, Ah. ini beneran dia yang ngerjain atau gimana gitu dah. Iya, Ikhlas. Ikhlas, Nah, ini khawatir saya lupa nanti nanya, bisa nggak nyontek Ikhlas kalau pas tes? kalau pas tes, Maksudnya baik itu, TKD, core values, atau TKB bisa nggak nyontek? oke dah. Kalau menurut ikhlas sih bisa-bisa saja mungkin dah. Mmm. Soalnya tapi itu balik ke diri sendiri gitu dah. Nah, iya Apakah iya. kita mau nggak ini, Mhm, masa kita mau apa namanya itu, nitip ke orang gitu, "Tolongin dong iya. kerjain," gitu. Apakah Iya iya. ya Heeh. itu kan sudah diuji kalau di BPN kan udah diuji akhlaknya gitu dah. Nah, iya iya, bener sih. Amanah gitu. Pas tes berarti kamera nyala? Enggak? Kamera enggak kalau nggak Enggak ya? salah. Oh, Iya, oke. enggak. Oke, kamera berarti. Ya sebenarnya kembali juga sih. Kalau Mhm, kalau saya sih kadang mikirnya kayak gini kan, kita mau ikut tes, terus iya. anggaplah kita mau tes dengan cara yang curang gitu kan. Terus kita dapat gaji dari cara yang curang, itu gajinya pasti nggak halal kan. Iya. Nah itu dia. Nah itu kalau udah berkeluarga kan nggak mungkin juga gaji yang nggak halal itu masuk ke darah anak istri kita gitu kan. Nah Betul itu sih, betul. ya itu sih Betul. jadi lebih ya kalau saya sih lebih ya kayak ke berkahnya aja sih gitu Iya, kan. betul Kalau lah, itu kalau berkahnya. rezeki lulus, kalau enggak ya udah mungkin rezekinya di tempat yang lain gitu Kelas ya. Betul Oke. betul betul. Jadi karena gini rame kemarin itu Kelas. Kan kemarin itu sampai di Telegram kan ada grupnya gitu Iya ya. iya betul. Iya kan. Sampai ada yang sengaja ikut tes itu buat rekam soalnya apa kan. Bener ya Iya Kelas? iya, Iya betul. kan. Saya nggak tes aja tahu gitu kan. Wah, ada nih gitu kan. Cuman Mhm, ya sebenarnya ya ibaratkan kan kalau kata orang maling itu kan selalu satu langkah di depan polisi gitu kan. Ya namanya iya. yang kita seperti ini ya pasti ada caranya untuk cara ya apa ya, di luar aturannya, melanggar aturannya pasti Mhm ada terus gitu ya. Sebenarnya kembali ke betul. diri pribadi masing-masing gitu ya kelasnya. Nah, kelas kembali ke tadi nih kelasnya. Tadi tes interview user ya kelas ya. Nah, Mhm. terus jarak dari TKB dengan interview user itu berapa lama kira-kira Ikhlas? TKB ke interview user ya, Mhm. itu berapa ya kemarin? Sebulanan? Kurang? Oh, seminggu? Semingguan kalau nggak salah. Oh, Seminggu, 2 minggu dah. Mungkin seminggu, 2 minggu. untuk, rate-nya hampir sama lah, seminggu, 2 Sama oh, minggu gitu, untuk mhm rate mhm. pengumuman gitu. Oh, oke oke oke. Nah, itu interview masih online begitu Kelas ya? Iya, Nah, masih online. terus setelah interview apa lagi Kelas? Nah, setelah interview kan semuanya dari awal online dah. Nah, Mhm online. Kemudian di tahap selanjutnya, mhm. itu tahap
gambaran Oh, diri, kemudian ada interview, dan juga ada tes, apa namanya, tes angka gitu dah. oh, maaf Ikhlas, kalau gambaran diri ini maksudnya gimana sih Ikhlas? Tes gambaran diri ini kayak tes apakah, Anda lambat dalam ambil keputusan, ada Oh, 2 gitu dah. semacam tes kepribadian gitu Ikhlas ya? Iya bisa Mirip? dibilang begitu dah, mirip dah. Hmm, Nah, oh. tapi semua itu dilakukan secara offline dah. Oh, offline? Itu Iya, di mana Ikhlas? di Bandung dah. Oh, berarti Ikhlas langsung datang ke Bandung ya? Iya, langsung ke Bandung. Berarti tiket nggak pribadi berarti kan ya? Pribadi, ke tiket Oh, pribadi iya ya. iya, nanti Mhm. khawatir banyak penipuan juga nih kan Ikhlas, apalagi Ya, iya betul. heeh, rekrutmen bersama ini jadi sasaran juga buat para orang-orang yang nggak Mhm, bertanggung jawab gitu kan, jadi mhm. hati-hati juga nih gitu Iya. ya, Ini heeh. pas itu kebetulan saat Ikhlas dipanggil PTDI itu udah di Jakarta gitu ya, Mmm, udah mengambil keputusan mau ke Jakarta dulu gitu ya, Jakarta. dan ya mungkin nggak tahu kan jalan kan ya, Iya, pas ke Jakarta terus ada, tes ya? lanjut gitu dah. Nah, Mhm. mungkin nggak tahu kan mungkin udah Iya, udah rezeki dari yang di rezeki atas gitu mungkin Ikhlas gitu ya, ya, heeh. Nah, berarti itu tes gambaran diri itu semacam tes kepribadian berarti tertulis Ikhlas ya? Tapi offline gitu ya? tesnya pakai komputer dah tapi Oh? offline gitu. Oh, oke oke, offline Heeh, berarti ya? Tapi mhm, offline langsung di PTDI-nya begitu Ikhlas ya? iya langsung di PTDI ya. Nah, terus setelah itu apa ya tes kepribadian, nah setelah itu apa lagi, Mas? Tes yang angka itu dah sama Mmm, wawancara secara offline. oh, tes angka ini tes koran bukan? Tes koran kayak yang ini deh, yang Yang banyak-banyak angka itu dah, tes menambahkan itu kan koran. ya? Iya, Oh, oke oke. nambah-nambah. Ya, Mhm. oh berarti ya kalau menurut saya sih tes koran itu memang wajib sih, bagi teman-teman yang mau masuk perusahaan itu, ya jarang banget perusahaan yang nggak pakai tes koran gitu kan. Tes kesabaran ya. Tes kesabaran, bener sih, Heeh. bener. Oke, berarti itu tes koran, terus setelah itu, apa lagi, Mas, setelah itu? Nah, kebetulan kan ada 3 tadi dah. Mhm 3 tes, gambaran diri atau mhm tes kepribadian, mhm kemudian tes yang angka atau tes koran, mhm. kemudian ada interview secara offline dah. Oh, Dan ketiga-tiga ini dilakukan mhm. dalam 1 hari gitu. Oh, wow, lumayan nih, capek juga ya berarti ya? Iya. Heeh, berarti interviewnya interview dengan siapa, Ikhlas? Nah, untuk interview itu mengenai ini dan mengenai kayak bagaimana pendapat Anda tentang keutuhan NKRI. Nah, gitu dah. Oh, Kayak oke. menanyakan, Oh, apakah nasionalisme Anda gitu ya? iya dah, Oh, nasionalisme, apakah Anda cinta tanah air gitu. mhm. Ketika ada masalah, seperti ini bagaimana Anda mengatasinya gitu dah. Iya iya iya. Karena mungkin karena masuk di Defend Iya, ID juga mungkin ya, mungkin Ikhlas? dah, Iya iya. kayaknya. Iya iya. Oh, Jadi oke, mungkin mhm. Jadi mhm, mungkin agak lebih tinggi penekanannya di sisi itu heeh, gitu ya, Ikhlas ya? Oh, betul. oke oke. Nah, setelah itu apa lagi, Ikhlas? Setelah, apa tadi, tadi ada tes kepribadian, tes angka, sama wawancara berarti? Wawancara Mhm. offline. Iya, Nah wawancara offline. nah, habis itu langsung lanjut ke MCU udah, medical Oh, check up. medical check up di mana, Ikhlas? Di Bandung juga, di Di poliklinik, PTDI dah. oh, di klinik PTDI ya? Dan boleh tahu nggak, Ikhlas, apa aja sih yang dicek? Yang kemarin dicek itu Urin, mungkin darah, itu wajib ya, urin, fisik darah ya? itu pasti ada, Iya. urin, darah, Pakai kemudian puasa juga nggak, Ikhlas? pakai puasa lah, Pakai puasa ya? Oke. pakai puasa. Terus Mhm. apa, tes buta warna, Buta warna, tes, apa namanya, ronsen dada itu dah, ronsen dada ya? Heeh. terus Paru-paru juga berarti ya? paru-paru ya, Mhm. Pendengaran tes berarti juga ya? pendengaran, Pendengaran enggak? enggak kalau nggak salah, Enggak enggak. begitu ya? Oh, mhm. Kemudian, iya kayak itulah tesnya Ya, dah. berarti Mhm, ya medical check up-nya masih standar begitu Ikhlas ya? mhm. Oke oke. Nah, setelah medical check up apa lagi nih Ikhlas? Saya check up, Mhm. udah, kebetulan di PTDI itu untuk tanda tangan, kontrak itu sebelum bela negara gitu dah. Oh, oke. Mhm. Nah, jadi setelah MCU itu tanda tangan kontrak, kemudian baru di Bela negara. bela negara. Oke, tanda tangan kontrak baru bela negara. Nah, pas bela negara berapa lama Ikhlas dan ngapain aja bela negaranya Ikhlas? Oke. Untuk bela negara itu selama 1 minggu kan ya. Heeh. 1 minggu Kaliras yang Ikhlas dapatnya di Jakarta Selatan di Cilandak. Jadi di Oh, Bumi harusnya kita Marinir. iya iya harusnya kita ketemu tuh Ikhlas di Cilandak. Kantor saya juga di Cilandak nih Ikhlas. Oh gitu. Iya. Ya Ah. kebetulan pas itu tuh pas bela negara emang nggak boleh keluar satupun. Oh, iya iya Emang memang. dalam doang gitu. Oke oke, di Cilandak di apa, Ikhlas? Di Bumi Marinir Cilandak Bumi udah. Marin. Oh iya, tapi mungkin beda-beda gitu Ikhlas ya, karena Dia banyak ada juga 5 tempat kalau nggak salah. 5 tempat ya. Dari Lanut Halim juga ada gitu Iya. totalnya. Oke. Itu berapa Jadi lama Ikhlas di sana? nah ya, untuk di sana itu selama 1 minggu ya. 1 minggu, Jadi berarti hidup ala militer ya? ya hidup ala militer, kemudian
bangun pagi jam 4:30, Hmm. olahraga gitu dah. Ya Hmm. terus ya makannya harus on time, Hmm. kemudian juga apa namanya, mandi gitu, Jadi, cuci gitu, tidur ya, ya ala-ala ya, ya, militer sih dah. ya lala militer ya. Oke, itu Mhm. bela negara. Nah, setelah bela negara, apalagi Ikhlas? Yang terakhir adalah inaugurasi ya. Inaugurasi. Nah, inaugurasi itu ngapain aja sih, Ikhlas? Nah, kira. Jadi di inaugurasi itu kayak malam, hari terakhir gitu Ada kan, untuk terakhir. kita diresmikan menjadi BUMN gitu kan, Mm-mm. anggota BUMN, insan berakhlak gitu Iya. istilahnya. Ah. Jadi di sana kegiatannya, Pak Erick Thohir juga hadir lah, Hmm. dan juga ada 3, apa namanya, 3 tempat latihan gitu lah, Hmm. kayak Cilandak, ada kan totalnya 4 atau 5 total Hmm. kalau nggak salah. Hmm. Jadi ada ditampilkan setiap itu tuh, setiap tempat bela negara itu Hmm. kayak keseniannya gitu lah. Oh, oke. Nah, sekalian Hmm. sekalian ini juga ada promosi sedikit. Iya, iya. Jadi Ikhlas saat itu tuh juga di tim Rampak Beduk namanya. Apa itu? Ya tim kesenian, Ah, kayaknya dari Jawa Barat sih, kayaknya iya. Pandeglang gitu dah. Ah. Jadi ya mukul-mukul beduk tapi dengan atraksi-atraksi yang Ah, agak semi militer gitu dah. bisa militer. Ah, oke, Hmm, oke, oke. itu Ah. kegiatannya, dan kemudian ya peresmian, Hmm. kata sambutan, kemudian ada tampil dari artis-artis gitu. Oh, oke, oke. Ya, Hmm, malam inaugurasi lah namanya begitu, inaugurasi Ikhlas ya. ya. Ah, oke. Tapi yang bela negara itu bukan tes ya, Ikhlas ya? Tapi, nggak ada sistem gugur juga kan di bela negaranya? Setahu Ikhlas tidak ada lah. Iya, harusnya nggak sih, ya. Setahu Ikhlas ya. Di inaugurasi apalagi nggak mungkin kan? Nggak ada. Ya edukasi enggak sih kayaknya. Udah tahap terakhir kan. Tahap terakhir. Ah, oke. Nah, setelah inaugurasi apalagi, Ikhlas? Udah tahap edukasi baru masuk ke kerja lagi. Oh, seperti Ikhlas sekarang Urusan gitu? masing-masing ya. Ah, oke, oke. Wah, berarti lumayan panjang waktunya, cuma pendek juga begitu, Ikhlas ya? Dari Hmm. awalnya Februari, Ikhlas ya? Februari dan baru Awalnya Maret kalau nggak salah. Maret ya, Maret ya? Oh, April dah. April ya? Hmm. April, Juni, Juli, Agustus kemarin ya. Sekarang masih Agustus. Iya, Sama. oh 3 bulan ya, 3 bulan doang itu Ikhlas ya? Hmm. Berarti cukup cepat untuk proses yang cukup panjang gitu ya, Ikhlas ya? Ah, oke, Betul. oke, oke. Nah, Ikhlas itu kan prosesnya panjang panjang banget gitu kan Hmm. untuk masuk di BUMN gitu kan. Nah, eee, kalau Ikhlas nih, menurut Ikhlas pribadi nih dari kesemua tahapan tadi itu, apa sih yang perlu kita siapkan Ikhlas ketika kita mau ikut rekrutmen bersama BUMN ini Ikhlas? Oke, siap dah. Mhm. Mungkin kalau untuk yang pertama, yang sebelum melakukan tes Mhm. apapun gitu dah. Mhm. Kayaknya pertama itu membuat yang data diri Benar. selengkap-lengkapnya di Word gitu dah. Mhm. Nah, itu yang pertama dah. Kemudian yang kedua tentu belajar, dalam artian itu belajar kayak psikotes, Mhm. ini juga belajar wawancara gitu dah. Oh, Jadi oke. bagaimana latihan wawancara, ya cari di Google Banyak banget. kira-kira Mhm. apa saja pertanyaan yang mungkin ditanya oleh HR gitu, atau Mhm. pertanyaan yang mungkin user gitu. Iya. Dibuat di Word, kemudian kita coba diketik, Ah, kemudian kita coba untuk eh, berbicara gitu di bisa. depan kaca atau apa gitu. Iya. Nah, kebetulan nih Ikhlas nih kemarin saya coba bikin nih video mengenai cara bikin skrip buat interview nih. Kalau teman-teman yang mau nonton silakan nanti klik di atas nih. Siap, siap, siap. Iya, Pak. Oke. Berarti Ikhlas berarti tulis gitu ya. Jadi tulis data ditulis gitu. Terus kemungkinan pertanyaan yang akan muncul ditulis juga gitu Ikhlas ya. Terus apa lagi Ikhlas? Yang apa lagi sih yang Ikhlas siapkan nih? Oke dah. Dan yang mungkin kalau dari yang teknis itu dah. Kemudian yang Hmm. terakhir ya pasti ya doa dari orang tua gitu. Nah, itu wajib ya. Itu wajib lah. Oke, oke, Ikhlas. Nah, Ikhlas, kalau cara belajarnya nih, tadi kan itu yang Ikhlas siapkan nih, dan juga nih menjadi rekomendasi juga buat teman-teman. Kalau cara belajar Ikhlas nih gimana? Apakah Ikhlas menyediakan waktu 1 jam sehari atau mungkin ikut kursus atau apa gitu? Gimana cara belajar Ikhlas waktu itu? Nah, oke dah. Hmm. Jadi untuk cara belajar, untuk kursus nggak ada ikut Hmm. kursus satupun. Oh. Tapi memang dari SMP, SMA itu kan untuk yang masalah psikotes ya, untuk Hmm. tes TKD gitu. Memang udah apa namanya udah sering latihan-latihan gitu. Hmm. Jadi udah suka gitu ya angka-angka Iya. atau gimana bentuk-bentuk gitu, Hmm. atau susunan bentuk atau susunan kata gitu. Jadi Hmm. udah dari SMP, SMA tuh udah sering gitu. Apalagi Hmm. kuliah, karena kuliah udah
Angka-angka udah semua ya? pikiran udah ya itu nggak semua lagi kan, Mhm. emang harus suka gitu dah. Oke. Kemudian yang kedua, ya betul mungkin yang pertama udah terbiasa, tapi tentu kita udah harus latihan terus gitu. Mmm, Jadi setiap hari ya bebas sih atau tiap 5 menit mmm, sehari ya bebas gitu. mhm. Yang penting kita ada progres setiap hari. Oke. Jadi dan kita bisa fresh Mmm, ketika memang ada mungkin tes-tes gitu kayak gitu, pikiran kita bisa fresh gitu dah. Dan mhm, oh ini yang saya belajarin kemarin gitu. Oh mhm. ini yang saya belajarin yang minggu lalu gitu. Jadi bisa fresh dan bisa cepat untuk mengerjakan untuk soal-soalnya dan karena memang dibatasi waktu juga gitu. Mmm. Oh, Jadi ya mungkin dibiasakan dan biasa kan? biasa karena terbiasa gitu. Bisa kan nanti saya menarik sih. Jadi, memang ya memang dipersiapkan matang-matang begitu ya kelasnya, bukan Iya, yang tiba-tiba ikut tes aja gitu ya kelas ya? iya betul. Oke kelas. Nah baik kelas, ini pertanyaan terakhir nih kelas nih. Apa nih saran, masukan, nasihat ikhlas kepada teman-teman nih yang mau masuk ke BUMN melalui jalur rekrutmen bersama BUMN nih? Mungkin mudah-mudahan ada tahun depan nih, gimana ikhlas? Iya. Mhm, Nah, baik dah. Jadi untuk dari kelas untuk mhm, teman-teman dari yang mau masuk BUMN, mhm, ya yang pertama disiapkan matang-matang semuanya, apapun itu disiapkan matang-matang. Jadi apapun yang terjadi kita udah ngatur di awal gitu ketika mhm, ada plan A, plan B, plan C udah disusun gitu. mhm, Jadi kita siap ketika memang sesuai ya alhamdulillah, mhm. kalau tidak sesuai kita harus alhamdulillah juga gitu ya. Iya, Karena memang rezeki kita nggak tahu gitu kan ya. iya benar sih. Dan yang kedua, doa orang tua udah pasti, Mhm. eee, ya mungkin 2 itu kalau dari kelas. Oke, Mhm, siap siap siap. mhm, Jadi, itu ya, tapi kalau saya boleh highlight nih, Mas, ada satu hal yang menarik dari kelas itu tadi, mungkin yang nggak banyak orang tahu, 2 tadi sih mungkin di kelas ya. Yang mhm, pertama tadi mencatat mengenai diri begitu ya, kelas ya. iya, Kadang mungkin kan kita kayak karena ini sih menurut saya kelas, kadang kemarin juga saya diskusi dengan beberapa teman juga, kadang ketika kita interview atau ketika kita tes tuh kadang kan kita dituntut untuk cepat dalam menyampaikan jawaban gitu kan. betul. Sementara kita pasti mikir gitu kan, apa kelebihan, Mhm, apa kelemahan, yang berhubungan job desk, apa penelitian, kan kita pasti mikir dulu gitu kan. betul. Kita mikir, pasti kita akan, mencoba merangkai kata, belum lagi mikir menggali informasi pengalaman yang sebelumnya, ditambah Mhm, merangkai kata-katanya, pasti itu nggak mhm, akan secara disampaikan pasti nggak akan bagus gitu. Jadi iya betul. ikhlas mengidentifikasi gitu ikhlasnya. Jadi ikhlas dulu susun dalam kata-kata, jadi ketika ditanya, itu lancar menyampaikannya begitu ikhlas ya? Nah, iya dah. Jadi kita Oke, ketika ditanya, kita udah ada di ini nih, iya, di pikiran, mhm, apa yang mau dijawab gitu. mhm. Apakah dihafal atau, dipahami mungkin ikhlas? Kalau ikhlas dipahami gitu. Pahami ya? Heeh. Saya kalau dihafal kan itu bisa lupa, tapi kalau Bisa lupa? dipahami itu kita, "Oh iya, saya kemarin pernah ini yang melakukannya," terus, Iya iya iya. dan lain-lain gitu. Iya, Lebih mungkin enak gitu. iya, mungkin kalau dipahami itu keyword-nya mungkin yang dipahami Mhm, gitu ya, Kelas, ya? betul Iya, betul. iya. Kadang saya juga tipikal yang kayak gitu sih, Kelas. Kadang kalau kita hafal, kita fokus ke kata-katanya gitu. Padahal Ya betul. kata-katanya ketika kita cek itu maknanya nggak bermakna banget gitu kan. Mhm, Tapi kalau kita pahami, kita paham keyword-nya gitu kan. Jadi, mmm, secara ini kita jadi mudah mengingatnya gitu kan ya. betul Nah, betul. terus yang kedua tadi menarik sih yang interview berarti Ikhlas catat juga gitu Ikhlas ya? Kemungkinan pertanyaan, berarti Ikhlas searching gitu ya? Pertanyaan-pertanyaan yang Iya, mungkin muncul gitu kan, bagaimana jawabannya, begitu ya Ikhlas mhm. ya? Oke, Terus dan coba, mhm, dilatih juga gitu Kak. Kadang, iya, saat kita diketik mungkin bagus. bagus, heeh, Nah, tapi saat kita coba ini, depan kamera atau heeh, depan kaca gitu kan, mhm. "Oh ini," mungkin ditambah ekspresi juga gitu, Iya mendukung iya. gitu. Bener Ya ya, ketika ini ditambah ekspresi kan jadi, mhm, jadi lebih, dari tim interviewer mhm, itu pun lebih, "Oh ini lebih enak sih," iya. kayak gitu dah, Iya iya, bener sih. kalau dikasih. Mhm. Karena menurut saya sih kalau tes yang lain kayak TKD, core values, kompetensi bidang, itu kita masih bisa mikir gitu kan ya. Iya betul. Terus kita bisa ngubah jawaban nggak Ikhlas? Misalkan, kayaknya ini salah nih, kita ubah bisa? Masih bisa kan Ikhlas ya? TKB, TKD itu masih ya, Masih ya? Nah, kalau masih bisa interview kan masih. nggak bisa kan? Iya betul. Kan nggak mungkin, "Pak, maaf Pak, tadi jawabannya salah Pak, saya mau jawaban lagi yang baru," kan nggak Iya. mungkin juga gitu kan. Mau 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 diunduh, Pak, gitu. Iya, nggak mungkin juga gitu kan. Terus Iya, juga kayak ditanya, "Apa kelebihan kamu?" Gitu kan.
Hmm, Pak, saya mikir bentar ya, Pak, ya, kan nggak mungkin juga gitu iya, kan. iya, Jadi memang benar-benar harus disiapkan dengan matang dan latihan juga tadi yang Ikhlas iya, sampaikan, Ikhlas. Ah, iya, oke, oke. betul. Menarik, menarik, Ikhlas. Ada lagi mungkin Ikhlas buat teman-teman nih yang, eee, untuk nasihat, advice, saran Ikhlas kepada teman-teman? Mungkin dari kelas, cukup dah. Cukup. Wah, baik, baik. Cukup. Baik. Jadi terima kasih banyak nih Ikhlas diskusinya, bermanfaat banget nih, untuk teman-teman yang mau masuk di rekrutmen bersama BUMN. Di tahun depan mudah-mudahan buka lagi gitu, karena Hmm, ini sangat-sangat ya siapa sih yang nggak mau masuk di BUMN gitu. iya. Ya. Tapi ini lah, Mhm, dari kemarin kata Pak Erick Thohir itu mhm, memang akhir tahun ini memang mau dibuka lagi katanya, oke. Wah, kabar-kabarnya. kabar-kabarnya. Jadi memang Mhm. Jadi teman-teman bisa dipersiap menyiap jadi dipersiapkan aja untuk dari, ah, teman-teman gitu. teman-teman. Wah, amin, amin. Mudah-mudahan nih bener dibuka dan teman-teman bisa menyiapkan dari Amin, amin. sekarang, amin, dan bisa lulus gitu. Wah, baik. Amin, amin, amin. Baik. Terima kasih banyak Ikhlas atas diskusinya. Ini bermanfaat banget buat kita semua, buat teman-teman yang Siap, mau masuk di BUMN, mulai dari rekrutmen bersama BUMN. Terima kasih siap. Ikhlas, sampai jumpa lagi Ikhlas. Baik ya, sampai jumpa dah. Waalaikumsalam.